Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini, tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang keempat ayat yang kedua, demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sudah menjadi tabiat manusia mungkin dalam hal mendengar, mengamati, melihat, menonton, dan kemudian ketika diminta untuk menceritakan, untuk menyampaikan kembali kepada orang, sering sekali ada bumbu-bumbu yang ditambahi atau bumbu-bumbu yang dikurangi, sehingga ketika menyampaikannya tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah mungkin keadaan manusia pada umumnya. Ketika berbicara tentang firman Tuhan, dari saya sekolah minggu, guru sekolah minggu saya sudah bilang, ingat kalau membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, harus pas ketika membacanya, harus tepat ketika membacanya. Nah, ketika sampai pada renungan harian dan saya mempersiapkannya, saya jadi teringat apa yang disampaikan guru sekolah minggu tersebut. Dan benar saja, firman Tuhan memang yang menyatakan dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang kedua ini, yang mengingatkan kita bagaimana kita sebagai para pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Memang perintah ini disampaikan Tuhan kepada Musa pada saat mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Benar, Allah menyampaikannya kepada Musa, namun perintah itu juga berlaku sampai dengan hari ini kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan, kepada kita yang membaca firman Tuhan melalui Alkitab. Kita diminta, diingatkan supaya jangan menambahi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, dan juga jangan mengurangi. Dengan demikian kita berpegang pada perintah Tuhan Allah yang disampaikan kepada kita, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita tonton, yang juga kita rasakan. Dan perintah ini tidak boleh kita anggap sepele dan harus serius dilakukan. Perintah Allah harus menyatu dalam kehidupan kita, sebab perintah tersebut menunjukkan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para pengikutnya, melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sebagai para pengikut Tuhan membutuhkan ketaatan dan kesetiaan dalam melakukannya. Firman Allah harus secara utuh kita terima dan lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang masih hidup dalam tubuh, seringkali keinginan daging yang menentukan firman Tuhan boleh dilakukan atau tidak. Ketika firman Tuhan tidak sesuai dengan keinginan daging kita, seperti misalnya mengampuni, memberkati, dan lain sebagainya, maka kita akan sulit untuk melakukannya. Berbicara tentang melakukannya, kita masih memilah-milah, memilih apa yang ingin kita lakukan. Manusia lebih sulit untuk menuruti perintah Tuhan daripada keinginan dagingnya. Tuhan menjanjikan kehidupan yang berkemenangan, dan firman Tuhan adalah pelita yang menerangi
langkah-langkah kita untuk mendapatkan, meraih, menggapai janji-janji Tuhan. Kita harus melakukan firman Allah secara utuh dan keseluruhan dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara terkasih, saya mengutip sebuah kata-kata motivasi dari renungan harian. Tuhan menjanjikan kehidupan kepada kita ketika kita memiliki ketetapan dan peraturan untuk bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan akan memotivasi hidup kita untuk bersemangat, bergairah, dan optimis menjalani kehidupan ini. Janji Allah itu digenapi bila kita mengikuti dan melakukan firman persis seperti yang Allah sampaikan, bukan firman Allah yang kita mau. Mari kita pegang dan imani firman Tuhan secara benar dan utuh, tanpa menambah dan mengurangi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan secara utuh dan menyeluruh tanpa harus pilih-pilih. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.